Ya, Pak Didi. Hasil pendengar Mahardika yang berbahagia, saya mewakili juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ya, akan kami sampaikan laporan perkembangan data jumlah kasus COVID-19 pada hari Sabtu tanggal 18 Juli sampai pukul 3 sore tadi yang kita dapat informasi. Yang pertama adalah jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR ini 3.006 orang, bertambah 31. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG 297 orang, berkurang 7. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala dalam proses pemantauan 29 orang, berkurang 36. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala yang selesai dipantau 14 hari 268 orang, bertambah 53. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau DP 219 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang selesai dipantau 14 hari 215 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang masih proses pemantauan 2 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang meninggal dunia 2 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP 12 orang, bertambah 1. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang selesai pengawasan atau sembuh 7 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang masih proses pengawasan 2 orang, bertambah 1. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia 3 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi 30 orang, bertambah 7. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan 17 orang, bertambah 7. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 11 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang meninggal dunia 2 orang. Berikut kami sampaikan penjelasan data yang di atas, yaitu terkait kasus konfirmasi. Ini ada informasi baru, yaitu pindahan kasus orang tanpa gejala. Ini seorang laki-laki berusia 33 tahun dari Kelurahan Pendogrit. Yang bersangkutan melakukan rapid diagnosis test mandiri ya di rumah sakit swasta untuk proses persyaratan perjalanan, dan hasil RT-PCR-nya tanggal 18 Juli keluar, dinyatakan positif. Saat ini bersangkutan tidak ada keluhan dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Untuk kasus konfirmasi berikutnya, itu informasi yaitu pindahan kasus OTG sebanyak 6 orang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Rembang. Ya. Pada tanggal 18 Juli hari ini tadi ya, hasil RT-PCR-nya keluar dan dinyatakan positif. Dengan rincian seorang laki-laki umur 59 tahun 1 orang, seorang laki-laki berumur 46 tahun, seorang laki-laki berumur 20 tahun, seorang laki-laki berumur 19 tahun, seorang laki-laki berumur 18 tahun, seorang laki-laki berumur 15 tahun. Jadi total 6 orang. Dan saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Informasi baru berikutnya berkait dengan kasus konfirmasi. Ini juga pindahan kasus OTG. Ya. Dua anak perempuan 29 tahun dari Kelurahan Rembang
yang juga merupakan kontak erat juga kasus konfirmasi. Pada tanggal 18 Juli tadi siang, hasil RT-PCR-nya untuk follow up pertama masih dinyatakan positif. Informasi berikutnya, kasus konfirmasi ini seorang perempuan berumur 45 tahun dari Kelurahan Rembang. Hasil RT-PCR yang follow up pertama masih dinyatakan positif. Ya, itu yang penjelasan berkaitan dengan kasus konfirmasi. Untuk yang penjelasan kasus PDP, ada tambahan satu kasus PDP, seorang perempuan berumur 52 tahun dari Kelurahan Blitar, memiliki riwayat perjalanan dari Banjarmasin, ya, pada tanggal 16 Juli yang kemarin, dan tanggal 18 Juli ya, ini MRS di Rumah Sakit Rujukan COVID Kota Blitar mengalami keluhan sesak, mual, ya. Itu penjelasan untuk kasus PDP yang baru, ya. Terus untuk ODP tidak ada penjelasan, hanya yang bersama masih isolasi di rumah dan beberapa kasus. Untuk yang OTG ini ada penjelasan, informasi baru hasil tracing dan testing kita lakukan 9 Juli yang lalu. Hasil RT-PCR tanggal 18 Juli ini didapatkan 18 orang, ya, yang kontak erat dengan kasus konfirmasi 2 anak yang dari Kelurahan Rembang. Hari ini tadi keluar, ya, dan dinyatakan 6 orang positif, 12 orang dinyatakan negatif. Informasi berikutnya, hasil tracing dan testing kita lakukan 13 Juli yang lalu, didapatkan 7 orang, merupakan kontak erat kasus PDP Kelurahan Sukorejo. Tanggal 18 Juli hari ini, hasil RT-PCR-nya keluar, dinyatakan negatif, ya, sudah. Terus informasi lagi berikutnya, ini banyak nih Mbak Rani, ya, hasil air tracing tanggal 11 Juli yang lalu didapat 39 orang, merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah yang meninggal dunia. Ya, hasil RT-PCR-nya keluar tanggal 18 Juli, ya, dinyatakan negatif sebanyak 6 orang. 5 yang dengan rincian 5 orang teman kerja dan 1 orang dari tenaga kesehatan di rumah sakit swasta. Untuk informasi berikutnya lagi, ini lanjutan tracing dan testing tanggal 13 Juli, ya. Ada 7 orang yang pernah kontak dengan kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah yang meninggal dunia, ya. Hasil RT-PCR-nya keluar dan dinyatakan negatif. Informasi berikutnya lagi, seorang perempuan berusia 50 tahun dari Kelurahan Gedok, merupakan kontak erat dari PDP Kabupaten Blitar, ya. Hasil RT-PCR tanggal 18 Juli keluar dan dinyatakan negatif. Itu. Terus informasi terakhir baru lagi untuk OTG. Ini seorang perempuan berusia 41 tahun, beralamat dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Tanggal 18 Juli hasilnya sudah keluar dan dinyatakan negatif. Begitu Mbak Nanti. Iya. Banyak ya yang kita jelaskan, karena dari OTG berpindah konfirmasi naik, dan dari OTG dikurangi. Ya, itu jadi prosesnya seperti itu Mbak Danti. Pak Didi, selama ini kan sepertinya yang rentan terjangkit itu kan orang usia lanjut ya Pak Didi ya? Ya. Iya, tapi sekarang faktanya banyak sekali juga anak-anak muda yang usianya tadi ada yang 19, 15, bahkan ada yang masih anak kecil usianya tadi berapa Pak Didi? 8 tahun ya? Ada 9 tahun. Iya, hal-hal seperti ini berarti COVID bisa istilahnya
menjangkiti siapa saja ya Pak Didi ya. Jadi kadang-kadang Iya. orang kan alah sing nomi nggak mungkin, banyak ya anak-anak muda yang mungkin pandangannya seperti itu. Nah ini dengan adanya anak muda juga bisa terpapar COVID-19, Pak, mungkin ada harapan atau himbauan? Ya, saya pikir begini Mbak, berkaitan dengan ini virus corona ini kan wabah. Iya. Jadi virus ini tidak mengenal, yang diserang tidak mengenal jenis kelamin, tidak Iya. mengenal usia. Mhm. Jadi siapapun dengan kondisi seperti ini punya risiko yang sama dengan tertular. Mhm. Ya, Iya. artinya hal-hal yang kadang-kadang tidak kita ketahui, Mhm. ya, itu bisa menjadikan satu hal yang memang nyata bahwa dengan kondisi seperti ini semuanya harus ekstra hati-hati, ya, Iya. dengan kondisi seperti ini, dengan disiplin yang tinggi berkaitan dengan protokol kesehatan. Jadi kadang-kadang yang lebih banyak lagi sebenarnya adalah orang tanpa gejala. Kelihatannya sehat tapi ya Pak ya. Iya. Mhm. Ya, tetapi di dalam tubuhnya ada virus. Mhm. Ini yang paling banyak ya. Iya. Memang dalam artian bahwa saat ini kita banyak di luar-luar banyak sekali yang tidak pakai masker semua karena merasa tidak ada masalah. Iya. Gitu. Padahal bisa menularkan ke orang lain ya Bapak ya. Ya, Ya, ini- makanya dengan himbauan semacam begitu, masker tadi kan kita tetap maskermu melindungi diriku, ya. Maskermu melindungi diriku. Jadi kita Maskerku sama-sama melindungi. melindungi. Ya, jadi hal-hal yang ini memang kita harus terus waspadai dan ini apalagi Kota Blitar terus merangkak ya kasusnya Iya. dengan kondisi seperti ini kan kita akan melanjutkan lagi beberapa hal tracing dan testingnya juga karena tidak tertutup kemungkinan bahwa yang ada di kontak erat nantinya juga itu juga akan jadi risiko tinggi. Nah, begitu Mbak. Iya. Terima kasih pada Bapak Didi informasinya. Dan Iya. nanti saya minta Ya, dikirim ya Pak. Oke. Ya, terima kasih, sukses selalu untuk Bapak. Semoga juga tambah sehat. Salam Amin. tangguh Bapak. Tangguh. Iya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.